Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Islam Kahusar dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Adisti Fidelia Putri Sonandi, Nigar Hanifah Wibowo. dalam presentasi kali ini kami akan mengambil tema kesehatan dengan judul yaitu kecantikan dari dalam, stop racuni tubuh dengan junk food. Target audiens kami adalah remaja perempuan sekitar umur 15 sampai 21 tahun. Baik, akan saya mulai presentasi kali ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lakukan tapi jarang kita sadari bahayanya, yaitu konsumsi junk food atau makanan siap saji. Junk food adalah makanan yang rendah nilai gizi seperti vitamin, mineral, dan serat, tetapi tinggi kalori, gula, garam, dan lemak jenuh. Makanan ini seringkali diproses tinggi dan memiliki rasa yang enak serta mudah dapat, sehingga remaja kayak kita ini akan terus ketagihan mengkonsumsinya. Nah, contoh junk food yang paling sering kita konsumsi itu kayak seblak, terus kayak mie instan, bakso aci, burger, cimol, dan lain sebagainya gitu. Nah, next slide, Kak. Oke, kenapa sih isu ini penting? Sebelum saya menjelaskan, mari simak video berikut. Makan junk food setiap hari dapat mengganggu keseimbangan hormon, terutama insulin. Ini menyebabkan peningkatan gula darah dan peradangan yang berisiko mengganggu metabolisme tubuh. Konsumsi berlebihan junk food meningkatkan penumpukan lemak tubuh, terutama di perut, yang bisa menyebabkan obesitas dan berbagai penyakit terkait. Junk food juga mempengaruhi kesehatan mental, meningkatkan kecemasan, stres, dan memperburuk mood, bahkan berisiko menyebabkan depresi. Dalam waktu singkat, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sistem pencernaan bekerja lebih berat, kulit bisa menjadi lebih berminyak, dan energi terasa cepat turun. Ini karena junk food miskin serat dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja optimal. Dari video tadi, jadi jelas ya kalau pola makan kita akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Apalagi sebagai wanita, menjaga hormon dan kesehatan tubuh itu penting banget supaya kulit tetap sehat, berat badan terkontrol, dan berenergi setiap hari. saya akan menjelaskan fakta kenapa sih wanita tuh suka banget mengkonsumsi junk food. Nah, pertama ada gaya hidup yang modern. Karena kita sekarang udah di kehidupan modern, terutama kita yang kuliah, terus kita yang jauh dari pelukan orang tua kita ya, kita tuh kadang lebih milih untuk cepat saji gitu. Kita ke depan buat beli McD, buat beli seblak dan lain-lainnya gitu. Nah, terus kan pastinya lebih praktis juga kan, gampang, satset, gak ribet harus masak, apalagi untuk wanita yang gak bisa masak di rumah kayak gitu. Terus yang kedua ada pengaruh media sosial. Nah, media sosial tuh ikut ngedorong karena misalnya kayak konten, kita ngeliat di TikTok nih belakangan ini ada mukbang, terus habis itu ada makan ayam Kentucky yang kayak banyak banget, itu kan ngedorong kita, hormonal kita, BM kita, mood kita tuh jadi lebih naik kan untuk pengen beli atau pengen makan makanan tersebut gitu. Terus ada faktor emosional dan hormonal. Nah, di sini tuh kayak wanita tuh suka banget craving sama makanan gitu kan, dan itu tinggi banget, biasanya yang tinggi banget gula dan garam. Jadi lebih kuat, gampang stres kalau misalnya kita nggak nurutin gitu kan. Terus kurangnya pengetahuan gizi, dimana kita tuh mungkin karena mikir udahlah biar cepet aja gitu, kita nggak mikirin kandungan yang di dalam makanan itu tuh kayak apa, seburuk apa, kayak gitu-gitu. Terus kurang kontrol diri dan kebiasaan sosial. Di sini tuh kebiasaan sosial misalnya kita berteman atau kita punya lingkup yang makanannya tuh makan yang jorok gitu. Misalnya kita diajak teman kita mau beli apa, beli hal-hal yang kayak aci-acian, pedes, yang bikin lambung kita tuh jadi gampang kambuh gitu. Itu juga pengaruh dari kebiasaan sosial. Nah, selanjutnya ada dampak konsumsi junk food. Nah, di sini tuh dampaknya ada gangguan hormon, ada kenaikan berat badan, obesitas, resiko PCOS, dan masalah pencernaan. Gangguan hormon tuh bisa macam-macam ya teman-teman, kayak misalnya kita lagi haid nih, kan hormonal kita tuh naik banget ya, pengen makanan yang biasanya yang gula, karena itu bisa ngurangin redanya haid kita juga. Terus habis itu kita BM yang minyak-minyakan, pengen BM yang pedes-pedesan buat bikin
height kita tuh jadi nggak terlalu sakit gitu. Nah, terus habis itu ada kenaikan berat badan, obesitas. Nah, di sini tuh kalau kita berlebihan, apalagi yang gulanya tinggi, tanpa kita iringin sama olahraga, itu malah bikin kita makin gemuk gitu teman-teman. Jadi hati-hati. Terus resiko PCOS ini untuk jangka panjangnya, itu tuh bisa mengaruh ke siklus menstruasi sama kesuburan di saat kita di masa depan nanti kita bakal hamil dan lain-lain gitu. Nah, terus ada masalah pencernaan. Bisa bikin energi cepat turun juga, cepat lelah, terus gampang lapar lagi. Dan itu tuh efeknya juga berlanjut bisa ke efek jangka panjang. Selanjutnya. Oke, di sini kita bahas tentang data ya. Kita ngambil dari data box yang dimana pada tahun 2023 datanya tersebut yang dimana menjelaskan masalah kesehatan yang dapat dipicu karena konsumsi makanan cepat saji. Nah, data kesehatan menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan ya dari datanya itu. Dari 66% orang mengalami obesitas yang menjadi pemicu utama di berbagai penyakit serius. Lalu 40,8% menghadapi resiko kanker, 36,2% menderita diabetes, 35,7% beresiko stroke. Masalah jantung juga mengancam, 30,3%, bertambah gangguan ginjal 19,3%, dan kerusakan hati 14,3%. Lainnya itu 6,1%. Nah, hanya 9,8% doang orang yang tanpa masalah kesehatan. Nah, angka-angka ini itu mengingatkan kita bahwa pola hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dengan menjaga berat badan, makan bergizi, berolahraga, dan rutin cek kesehatan, kita bisa mengurangi resiko penyakit serius dan meningkatkan kualitas hidup. Lanjut lagi, kita masuk ke dalam data intensitas pengonsumsi makanan cepat saji dalam sepekan berdasarkan gender, baik perempuan maupun laki-laki, di tahun 2023. Nah, di data tersebut, 1 kali seminggu itu perempuan sebanyak 55,5% dan laki-laki 44,5%. Di 2-3 kali seminggu, perempuan 5,3% dan laki-laki 46,2%. Di 4-5 kali seminggu, perempuan 29,4% dan laki-laki 70,6%. Di 6-7 kali seminggu, perempuan 57,1% dan laki-laki 42,9%. Lebih dari 7 kali seminggu, perempuan 50% dan laki-laki 50%. Dilihat dari data tersebut, sebagian besar wanita yang lebih sering mengonsumsi junk food ketimbang laki-laki. Nah, ingat ya, para perempuan, mengonsumsi junk food itu bukan masalah, tapi cara kita mengonsumsinya itu juga harus penting. Nah, kita ngambil di salah satu kasus, kasusnya itu gimana itu perempuannya itu dia mengalami terkena tumor payudara karena sering mengkonsumsi junk food. Nah, yang dikatakan oleh perempuan tersebut ini gejala awalnya pada saat mandi pas sabunan ngerasa kok ada benjolan di payudara, sempat panik dan stres. Nah, ketika konsultasi, wanita itu didiagnosis tumor jinak dan harus melakukan tindakan operasi untuk mengangkat tumor di payudaranya. Dalam video singkat yang diunggahnya di TikTok pribadinya itu, wanita itu mengatakan kalau penyebab tumor payudara yang dialaminya karena keseringan makanan junk food, makanan pedas dan kurangnya berolahraga. Kita masuk ke dalam ingredients yang bisa digunakan junk food. Poin pertama itu ada trans fat atau bisa disebut minyak terhidrogenase. Yang poin kedua itu ada lemak jenuh berlebihan. Poin ketiga itu ada gula rafinasi dan sirup jagung tinggal fruktosa. Poin keempat, natrium tinggi atau garam, MCG, dan lain-lainnya. Terusnya poin kelima itu ada pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Ingredients yang bisa digunakan junk food itu menimbulkan zat adiktif, rendah vitamin, dan rendah mineral, yang dapat menimbulkan juga berbagai penyakit seperti
obesitas, bisa penyakit jantung dan kanker. Serem banget bukan? Nah, jadi ingat sekali lagi ya para wanita, pinter-pinterlah kalian dalam mencari makanan. Harus bisa membedakan mana makanan yang sehat ataupun tidak. Karena beresiko dampaknya itu untuk diri sendiri. Jadi setelah mengetahui dampak, data, kasus, dan ingredients tadi, jadi makin jelas kan kalau kita harus mulai sadar sama makanan yang kita konsumsi. Jadi ayo kita mulai kurangi junk food dan pilih makanan yang lebih sehat. Nah, supaya lebih gampang diterapin sehari-hari, aku punya beberapa tips nih yang bisa kalian coba untuk mengurangi junk food tadi. Yang pertama, batasi junk food. Jadi batasi konsumsi junk food, jangan berlebihan apalagi setiap hari. Cukup minimal ya 1 kali dalam 1 minggu. Dengan begitu, tubuh nggak terlalu terbebani dengan lemak atau gula berlebih dan hormon bisa tetap seimbang. Yang kedua, mulai bawa bekal dari rumah. Selain lebih sehat, kita juga bisa lebih kontrol bahan yang masuk ke tubuh dan juga hemat pengeluaran. Terus, yang ketiga, minum air yang cukup dan kurangi minuman manis. Jangan lupa buat minum air putih yang cukup setiap hari dan kurangi minuman manis karena air putih itu bantu tubuh biar tetap segar, pencernaan yang lancar, dan kulit bisa jadi lebih bersih. Dengan langkah-langkah ini, bukan cuma penampilan kita aja yang membaik, tapi kesehatan secara keseluruhan juga akan ikut terjaga. Oke, di sini aku juga mau ngasih tips. Dalam hidup modern ini tuh udah banyak banget gimana caranya sih kita bisa hidup sehat, terutama wanita. Apalagi sebenarnya bisa untuk kalian jadiin pola makan lagi nge-gym, lagi suka olahraga dan lain-lain. Nah, pertama di sini ada sedia makanan sehat di rumah. Nah, di sini tuh yang dimaksud kalian tuh bisa ngatur pola makan kalian loh gitu. Kalian bisa sediain serat, protein, terus habis itu ada karbohidrat yang cukup dan nggak gula yang berlebihan. Misalnya dari nasi kan juga mengandung gula ya. Kalian tuh bisa ganti pakai ke beras porang atau misalnya kalian bisa digram-gramin aja nasinya kayak gitu-gitu. Camilan simple gitu untuk di rumah yang bisa kalian siapin. Di sini tuh aku biasanya yogurt. Pencernaan kalian tuh sangat nyaman kalian agar BAB-nya tuh lancar. Terus habis itu bisa ada buah kalau kalian yang suka buah. Terus ada vegetable platter yang di foto ini, vegetable platter. Terus ada granola kayak gitu-gitu. Bakal ada craving juga ya. Kita nggak bisa pungkirin wanita tuh pasti bakal ada hormonalnya tuh tinggi, ada up and down. Jadi kita juga boleh loh nge-treat diri kita seminggu sekali aja gitu. Kalau kalian memang craving banget ya kalian bisa minum air putih. Emang kalian mau yang manis gitu, kalian bisa less sugar, bikin di rumah, less sweet. Terus abis itu kalian bisa pakai tepung yang gluten free, lebih sehat gitu. Minyaknya juga bisa diganti sama minyak olive oil kayak gitu sih teman-teman. Say no to junk food, kita bisa langsung beralih ke healthy food. Kita punya jangka panjang yang baik kesehatannya. Apalagi wanita tuh sangat mudah banget kena penyakit ya teman-teman, bisa tumor, bisa tentang kesuburan, menstruasi dan lain-lain. Oke, jadi kesimpulannya, girls cantik itu bukan cuma soal makeup atau outfit, tapi juga dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, say no to junk food and say yes to healthy food. Dengan makanan yang sehat, tubuh bisa jadi lebih bugar dan energi kita tetap penuh sepanjang hari. Jadi, ayo jadikan pola makan sehat bagian dari gaya hidup kita. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.